Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Balik lagi dengan podcast Malam Kenik, gua Putra. dan gua Jack. Bagaimana teman-teman, sehat semua? Sehat selalu. Amin. Semoga dalam lindungan. Yang Maha Kuasa. Iya, ya bener. Iya bener. Kenapa lu ketawa? Karena jarang gue dengar kata-kata itu. Ini bercanda mulu sih kerjaan. Gue jarang dengar kata-kata itu nih. New normal. Enggak, udah 2 kali. Jangan, yang lain dulu. Gimana Pak? Sehat gue hari ini. Sehat juga ya. Sehat. Kopi udah diganti? Belum. Belum. Ini ampas kemarin gue seduh lagi. Gue mau ceritain ini. Jadi gini Pak, sebelumnya ini gue dapat bikin podcast ini dengan ini sharean temen grup WA gue. Terus? Menarik nih, gue baca. Ini di share sama temen grup gue. Nah kebetulan teman-teman gue tuh orangnya pada suka-suka ini Pak, kayak cerita-cerita Gaib tuh ya, mistis. Iya, mistis. Jadi seneng banget dia nge-share kayak gitu, nge-share apalagi ini Pak, nge-share TikTok Pak. TikTok horor Pak, Sarah Pak. Iya. Bagus Pak. Gua lu suka pesugihan semua ya? Iya, terus gue lihat kayaknya bagus sih ini cerita, mau gua angkat di podcast Malam Klinik nih. Asik. Jadi udah, nih lu bisa baca juga nih ya, udah gue kirim ke WA lu nih. Boleh. Langsung aja kali ya, gue bacain ya. Boleh langsung aja lah Pak. Jadi gini. Oh enggak, kita dulu. Begini ceritanya. Bukan begitu. Bukan. Oke. Pengalaman yang terjadi saat melakukan perjalanan dinas. Oke. Iya Pak, ini sampai bulu kuduknya si pencerita berkidik Pak. Berkidik. Apaan tuh berkidik? Berdiri berkidik. Kejadiannya ini udah lama banget, namun tetap menjadi pengalaman tak terlupakan hingga saat ini. Ceritanya adalah gue mendapat tugas pertama kali untuk melakukan perjalanan dinas ke suatu pulau bersama rekan gue. Seperti biasa, setelah sampai di bandara di kota tersebut, gue dan temen gue dijemput sama tim dari kantor untuk menuju mes tempat yang akan ditinggali gue dengan temen gue. Lokasi mesnya ini menurut gue cukup jauh dan berada di tengah-tengah hutan. Buset. Nggak ada nih Pak, kayak Indomaret belum ada nih, nggak ada. Rencananya kami menginap 2 hari 1 malam di mes tersebut. Nah, lalu setelah menempuh perjalanan kira-kira 10 jam, ini mau tidur di jalan nih kan 2 hari 1 malam. Ya kan saya tidurnya di jalan. Iya, ini 10 jam ke pelosok, akhirnya sampai di mes tersebut. Mes tersebut baru beberapa minggu selesai dibangun, sehingga catnya bangunannya masih sedikit kecium. Cat baru lah ya Pak. Masih baru. Karena kami sampai di lokasi sudah malam, jam 9 malam, gue dan temen gue melepas lelah sejenak di sofa sambil menonton televisi dan menunggu kopi. Kopinya kemarin ya? Kopi kemarin Bang. Saat asik bersantai, tiba-tiba suasana menjadi dingin dan ada suara lolongan anjing kampung yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Nah, tiba-tiba ada suara langka nih dan terdengar suara ketukan pintu. Gue sempat kaget mendengar suara pintu di depan. Di depan. Iya kan, pintu di depan. Suara pintu digenteng kan aneh kalau itu. Iya. Gue nyuruh teman gue untuk membuka pintu. Nah, ada yang nanya, bagaimana Pak, aman? Oh, ternyata dari seorang satpam yang sedang berpatroli bersama temennya. Aman Pak, jawab temen gue sambil tawa kecil. Setelah memastikan kondisi mes aman terkendali, satpam tersebut izin melanjutkan patrolinya. Nah, temen gue ngajak tidur karena memang udah capek banget kali ya. Nah, gue jawab, ntar dulu ya, gue habisin kopi, sambil melihat jam menunjukkan pukul 11 malam.
Nah, terdengar kembali lolongan anjing kampung, namun kali ini cukup panjang. Nah, ya temen gue akhirnya temen gue Mhm. nah ini yuk ngajak, udah yuk tidur besok gawe. Jawab gue, ya udah yuk. Nah, akhirnya kita beranjak tuh dari sofa untuk menuju ke kamar. Terdengar lagi nih suara mengetok pintu, tapi pelan-pelan, gak kayak di awal, tok kenceng ya kan. Dia pun berdiri dari depan pintu kamar sambil melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. Rajin banget patroli satpam, udah untuk ngecek lagi, masa mau ngecek di awal, masa mau ngecek lagi. Nah, ketika gue menyuruh untuk temen gue buka lagi itu siapa yang ini. Nah, sejenak temen gue kediem kaku dan bibirnya agak kegelapan dengan bibir yang gelagapan. Nah, refleks si Rudi lompat ke belakang dan sambil merangkak mau megang kaki gue yang juga terdiam kaku. Jantung gue berdetak dengan kencang dan seluruh bulu di badan serasa merinding. Seorang laki-laki tua dengan wajah pucat dan mata yang putih tanpa retina hitam menggendong sebuah pocong dengan kedua tangannya berdiri di depan pintu. Anjay. Ini baru yang gue suka nih cerita ini, cuy. Gendong pocong belum pernah nih. Iya kan? Gendong pocong. Jarang kan? Jarang digendong. Jarang digendong. Biasanya disuruh Pakai ini kursi roda. Aduh. Ih, ini seru. Enggak, ini serem nih, ini beda Tapi nih. serem tapi aneh. Nggak, serem dulu pak. Ya udah Pak ya. Serem dulu, Serem. anehnya agak nanti. Iya, Ini iya. serem. Menggendong sebuah pocong dengan kedua tangannya berdiri depan pintu. Secara perlahan sosok tersebut masuk dan meletakkan pocong itu di lantai ruangan tengah. Buset. Main Kemudian betapa aja. berbalik memandang kami dengan tatapan tajam berwarna putih tanpa retina hitam. Gua yang ketakutan tidak karuan dan pikir panjang, gua segera menarik Rudi dan berlari keluar menuju pos satpam yang jaraknya kira-kira 30 meter dari mes. Malah itu kami habiskan dengan menginap di pos satpam hingga pagi. Sekian. Ini cuy, Iya. seremnya kok gitu ya? Itu bapak-bapak siapa ya? Nggak tahu. Tapi Aneh ya. aneh, bapak-bapak itu juga Nah, makanya gue angkat ini karena ini merasa menurut gue jarang kejadian kayak gini. wujudnya kan pucat bapak itu kan, tadi dengan mata istilahnya retinanya nggak ada ya, Iya, hitam semua gitu kan, berarti kan bapak itu juga makhluk juga berarti. iya. Nah pocongnya siapanya? Kok digendong? Nah itu dia masih jadi tanda tanya nih. Bagus nih. Kasian, kayak sakit pocongnya. Sakit. Lemes kayaknya, Lemes. capek loncat Covid. mulu. Nah covid. Tapi makanya gue ini bagus nih cerita, maksud gue biasanya kan napakin diri sendirian. Iya. Nah ini udah mulai rame-rame nih. Mulai rame-rame nih, Udah dengan- makin kesini nih makin rame. Iya, dengan sedikit yang aneh ya kan, maksudnya digendong lah. Udah lama-lama nanti didorong pakai kursi roda. Lama digerindingin pak. Udah males loncat kayaknya deh. Iya, tapi ini keren. Keren ya. Keren. Ini gue Nggak serem. serem. Kalau ini sampai ke bawah mimpi tadi. Tidurnya belum. Tidur belum udah mimpi. Ada nggak ya yang lagi Aneh, kerja? aneh. Ada nggak yang maksud gue lagi kerja terus ngimpi gitu? Hah. Biasanya kan orang kalau mimpi kan tidur dulu ya. Eh. Ini enggak cuy. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, nggak tahu gue. Lu mabok pak? Biasa. Kalau udah malam suka begini. Ya, linglung. Linglung. Pokoknya keren deh. Ini makasih banget nih yang udah nge-share ini nih temen gua. Apalagi si pencerita ini yang lebih keren lagi sih kejadiannya yang dia ngalamin. Lagi udah mau tidur, keadaan posisi udah malam di tengah hutan, ketemu beginian. Iya, terus Ya, ditaruh di ruang tamu lagi ya kan, tanpa permisi. Saya izin mau naruh Iya, pocong gitu kan, ngomong nggak ya. aneh. Ini main masuk, letakin dong. Iya, apalagi ntar bocah kalau minta makan. Iya. Ini
Aneh sebenarnya. Aneh. Serem tapi aneh. Iya. Tapi bagus. Bagus. Ya, mantep nih. Serem. Serem, mantap. Ini buat si cerita ya, yang mau buat cerita mas gue yang ngalamin Dapat Nobel ya. keren banget. Lu bisa kuat gitu ya. Iya. Maksud gue ya apa maksud gue jadiin pengalaman yang nggak bakal kelupa bener sih. Tadi dia Harus dilupain di sih. awal emang udah ngomong ini nggak bakal bisa dilupain. Rida, oke, terima kasih sebelumnya buat si dia lah pokoknya Si intinya dia. lah ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau kirim ke email dari kemarin minta ini nyuruh kirim tapi nggak dibaca-baca. Gila lu emang lu. Oh parah lu. Gila, iya maaf ya teman-teman karena ini menurut gue menarik yang ini dulu nih ini. Ya nggak boleh gitu lah. Iya, udah. Kan mana yang masuk dulu. Ya ini Pak. Ini masuk ke WA nih. Oh masuk ya. Ya udah, untuk podcast malam klinik hari ini cukup sekian dari gua Putra. Dan gua Jack. Selamat malam. Malam.